Tapi ibu rajin duduk di majlis taklim, itu kata Nabi, khairul laka min itqin alfin raqabatin. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Lebih baik daripada sedekah 2 miliar. Subhanallah. Ini ibu duduk di majlis taklim niat ngaji, ini sama saja ibu sedekah 2 miliar. Apa nggak enak itu orang Islam? Cuma duduk doang, nilainya seperti kita memerdekakan 1000 budak atau kisaran 2 miliar kita sedekah. Belum lagi intisari nanti kajian-kajian yang akan kita bahas. Tadi sudah dibaca ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi manusia itu dicipta oleh Allah untuk apa? Ibadah. Bukan mencari popularitas, bukan mencari jabatan, bukan mencari harta benda, bukan mencari kekayaan, bukan. Hanya untuk ibadah. Adapun harta benda, kekayaan, jabatan itu alat. Yang namanya alat harus diperalat, bukan tujuan. Tapi sayang, sungguh sayang, di akhir zaman sekarang ini, yang mestinya harta, jabatan, kekayaan, duit itu alat, terkadang secara tidak sadar kita jadikan tujuan. Orang berlomba-lomba dengan hidup mewah, orang berlomba-lomba dengan kemegahan, orang berlomba-lomba dengan jabatan. Padahal semua itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Adapun harta itu alat. Satu contoh, kita mau ibadah sholat. Syarat sahnya sholat di dalam ilmu fikih adalah menutup aurat. Kalau menutup aurat dengan apa, Bu? Dengan pakaian. Kalau laki-laki bisa dengan celana, sarung, baju. Kalau perempuan bisa dengan mukena, ya, itu menutup aurat. Cuman pakaian, baju, mukena didapati harus bagaimana? Harus beli. Udah kenceng salah lagi. Belinya pakai apa? Pakai duit. Nah, berarti duit itu alat, bukan tujuan, bukan. Karena kita manusia, bukan malaikat. Perlu sandang, perlu pangan, perlu papan. Sandang, pangan, papan. Untuk menggapai ibadah yang maksimal itu harus ada sandang, pangan, papan. Kalau nggak ada sandang, ibadah kita nggak diterima. Masa kita sholat mau telanjang? Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kita mau pergi haji pakai apa? Pakai duit. Nggak ada duit, nggak sampai. Berarti itu alat, bukan tujuan. Cuma di akhir zaman sekarang ini kita lupa dengan tujuan. Justru yang jadi alat kita jadikan tujuan. Makanya salah kaprah. Di situ ada sifat-sifat tercela kalau kita hanya tujuannya dengan harta. Di dalam kitab Nashaikhul Ibad, karangan Al-Imam Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, di situ diterangkan, inna fi jam'il mal khamsatu asya min sifatil mazmumah. Di dalam kita mengelola harta benda, di dalam kita mengumpulkan harta benda, terdapat 5 perkara min sifatil mazmumah, dari sifat-sifat tercela. Ini kalau kita tujuannya hanya harta. Yang pertama, al-ana fi jam'ihi. Orang nyari duit itu rasanya susah, rasanya payah. Betul nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Kalau kita tanya nih sama orang yang kerja, bagaimana Bang cari duit zaman sekarang? Ya Allah, susah Pak, gaji saya dipotong separuh.
Kalau kita tanya sama pedagang, bagaimana bang dagangannya, usahanya, cari duitnya? Ya sepi pak. Orang saya jual pecel lele baru buka jam 5, jam 7 suruh tutup. Bagaimana cara cari duitnya? Orang ngeluh semua, katanya sulit, susah, payah. Karena saking susahnya, seringkali manusia gelap mata buta hati, menghalalkan segala cara. Bila perlu jilat atas injak bawah, bila perlu sikut kanan sikut kiri, tidak memperdulikan halal dan haram. Dan pada akhirnya yang jadi pejabat korupsi, yang jadi pedagang nyurangin timbangan. Ini sifat tercela. Kalau kita tujuannya hanya berlomba-lomba mencari harta, maka yang ada, yang pertama kita akan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min. Lalu yang kedua, kalau orang yang lupa dengan tujuan sesungguhnya, sehingga harta dijadikan tujuan yang sebenarnya, maka akan terjadi sifat tercela. Yang kedua, wasyughlu an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Dia akan sibuk dengan hartanya sehingga lupa dengan Allah. Berangkat, anak masih tertidur. Pulang, anak sudah tidur. Kapan kita mau ngajarin anak beribadah? Kapan kita mau ngedidik anak kenal kepada Allah dan Rasulnya? Jangankan kepada anak, kepada dirinya sendiri tidak mau duduk di majlis ilmu, tidak mau duduk di majlis taklim semacam ini. Karena apa? Yang dinomorsatukan, yang dipentingkan harta dan harta, sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu. Tuh. Berangkat pagi, pulang sore, tidur, paginya berangkat lagi. Jadi seakan-akan manusia itu akan kekal di dunia selama-lamanya. Padahal manusia itu berbeda dengan binatang. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Ini nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kalau hewan mati, selesai. Kalau manusia meninggal dunia, akan ada pertanyaan tentang perihal kehidupan kita. Ditanya oleh Allah, semenjak kita akhir balik, hartamu didapat dari mana? Lalu dibelanjakan kemana? Ditanya oleh Allah. Makanya ada satu kisah. Ada orang kaya yang hartanya begitu banyak. Katakanlah 7 turunan dia gak bakal habis. Perusahaan di mana-mana. Duit gak ada serinya. Sebelum meninggal, dia wasiat sama anak-anaknya. Nah, saya ini, ayah ini udah tua. Harta ayah banyak. Tapi ayah ini ingin pesan satu saja. Nanti kalau saya meninggal, tolong kuburin di tempat yang luas. Bikin bunker di dalam kuburan. Nanti kalian nungguin ayah selama 40 hari 40 malam di dalam kubur. Anaknya nggak ada yang mau, Bu. Anaknya nggak ada yang mau. Ah, enggak Pak, enggak ayah. Mana mungkin saya nemenin ayah yang sudah meninggal. Ya kalau begitu, bikin sayembara. Nanti siapa yang mau nungguin ayah selama 40 hari 40 malam di bunker di dekat kubur ayah, nanti separuh harta kamu harus relakan diberikan kepada orang yang nemenin ayah nanti di alam di liang kubur. Akhirnya orang kaya tersebut bikin sayembara. Pengumuman siapa yang nanti mau nemenin saya ketika saya mati, meninggal dunia di kuburan selama 40 hari 40 malam, separuh dari harta saya bagikan. Nggak ada yang jawab. Tiba-tiba ada aki-aki, kakek-kakek miskin, nggak punya harta. Dia bosan dengan kemiskinannya sehingga dia kepengen kaya. Harta yang dia punya satu-satunya kampak. Karena dia tukang cari kayu bakar. Hai Tuhan, saya sudah bosan jadi orang miskin. Saya kepengen jadi orang kaya. Jadi Tuhan mau. Selang suatu hari meninggallah orang kaya tersebut. Dibikin bunker, kuburannya lebar, ditaruh di dalam, taruh di kaca. Dia nungguin selama 40 hari 40 malam.
Singkat cerita, begitu dikubur, ditutup atasnya, dia nungguin, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Tapi bukan nanyain orang yang wafat tadi, justru yang ditanya, yang nungguin. Siapa kau? Saya nungguin jenazah ini. Apa yang kau bawa? Kampak. Kampaknya dari mana? Ya saya beli. Belinya dari mana? Pakai duit. Duitnya dari mana? Apa yang kamu cari? Kayu. Kayu siapa yang kau cari? Mendetail seputar kampak 39 hari tidak kunjung selesai. Pertanyaan seputar kampak. Tinggal 1 malam lagi. Orang ribuan di atas kuburan menyaksikan orang kaya baru. OGB, orang kaya baru. Begitu mau 1 malam, dia keluar dari sarangnya. Orang sangat menyayangkan. Kenapa, kek? Kenapa? Kok keluar? Padahal tinggal 1 malam lagi. Kata kakek, saya lebih baik jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Kenapa? Jangankan jadi orang kaya, saya miskin, harta saya cuma kampak. Pertanyaan kampak ini selama 39 hari nggak kunjung selesai. Bagaimana kalau saya jadi orang kaya? Ya Allah. Jadi harta itu akan ditanya oleh Allah depan dan belakang. Dari mana kau dapatkan, lalu kemana kau belanjakan? Kalau didapatkan dari jalan yang benar, yang lurus, kemudian dibelanjakan di jalan Allah. Dia santunin anak yatim, dia bantu fakir miskin, dia sumbang, dia bantu pembangunan masjid, musola, majelis taklim, pesantren. Insya Allah harta yang semacam ini akan menjadi teman setia kita nanti di yaumil mahsyar. Insya. Jadi yang kedua, orang yang kalau tujuannya harta bukan ibadah karena Allah, maka sifat tercela yang kedua, dia akan lupa kepada Allah karena disibukkan dengan hartanya. Lalu yang ketiga, wala khauf min salibihi wa sariqihi. Orang yang tujuannya hanya harta, maka dia akan jadi penakut. Takut hartanya digondol maling, takut hartanya dicuri orang, takut hartanya dirampok orang. Jadi hidupnya nggak tenang, Bu. Jangan kira orang yang rumahnya megah, mobilnya mewah, dia hidupnya tenang. Belum tentu. Kadang-kadang masih mending kita enak makan, enak tidur. Walaupun makannya ikan asin, sambal lalap, tapi badannya sehat, itu namanya orang kaya. Tapi orang yang hartanya berlimpah ruah, belum tentu enak makan, enak tidur. Makanya orang yang tujuannya dengan harta doang, maka kan dia takut. Takut hartanya dicuri orang, dirampok orang, takut jatuh miskin, dan pada akhirnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia, dia takut akan kematian. Na'udzubillah min. Itu sifat tercela kalau kita tujuannya dengan harta. Lalu yang keempat, orang yang kalau hidupnya tujuannya hanya harta, wastimalal bahil li nafsihi, maka dia akan menyandang gelar ismal bahil, orang yang pelit. Orang kalau tujuannya harta, dia pasti pelit. Karena apa? Matematikanya matang, Bu. Saya punya duit 10 juta nih. Kalau saya santunin 500.000, ya bukannya bernambah malah berkurang ini. Akhirnya dia nggak jadi saudara. Akhirnya nggak jadi nyantunin anak yatim. Karena apa? Kikir, karena pelit, bail, koret. Orang yang bail ancamannya dahsyat. Walaupun rajin ibadah, walaupun rajin sujud, sholat 5 waktu, tapi kalau pelit, kata Nabi, al-bailu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari pergaulan manusia. Coba ibu mau nggak berteman sama orang pelit? Ya, kalau jalan-jalan maunya dijajanin mulu. Padahal duitnya banyak, nggak mau jajanin. Maunya ngebeng, maunya tahan di bawah, nggak mau tangan di atas. Itu pelit. Orang yang pelit seperti itu, walaupun ibadah tiap hari, kata Nabi, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari pergaulan manusia, jauh dari surga, qaribu minan nar, tapi dekat dari nerakanya Allah Subhanahu. Lalu yang terakhir,
wa mufaraqatus sholihin. Orang yang tujuannya hanya harta, maka akan dia memisahkan dirinya dari orang-orang soleh. Ini celaka besar, Bu. Kalau hidup di alam dunia berpisah dari orang-orang soleh, celaka besar. Kita ini manusia butuh yang namanya siraman rohani, supaya kita tahu halal dan haram, supaya kita tahu mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Dari mana kita tahunya? Dari para salafun soleh, dari para alim ulama. Ulama dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Menyambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kan jaraknya jauh dengan Rasul. 14,5 abad. Kita nggak kenal Rasulullah wajahnya seperti apa. Kita nggak ngerti, nggak melihat bagaimana dakwahnya Rasul seperti apa, perjuangannya seperti apa. Kita nggak kenal, nggak ngerti. Hanya dari risalah saja. Dari mana kita tahu? Yang nyampein guru kita, yang nyampein ustadz kita, yang nyampein kiai kita, yang nyampein ulama kita. Kalau kita berpisah dengan ulama, maka kita akan rugi seraka dunia wal akhirah. Makanya hidup kita, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, jangan sia-siakan. Karena kita ini punya dua unsur, jasmani, rohani. Jasmani perlu sehat, rohani perlu sehat. Kalau kita jasmani sehat, kemana-mana, supaya nggak kena corona, pakai masker, ya kan? Cuci tangan, jaga jarak. Tapi jangan abaikan rohani. Orang yang badannya sehat belum tentu rohaninya sehat. Bisa jadi badannya sehat, tapi rohaninya, batinnya, kolbunya sakit. Apa penyakit hati? Sombong, dengki, iri. Dengki itu melihat orang lain senang, kita susah. Orang lain susah, kita senang. Iri, tetangga beli motor meriang, tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tetangga bangun rumah mati. Kenapa? Karena disisa oleh perasaannya sendiri. Itu penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati. Apa obatnya? Nih, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama guru-guru kita. Kita menimba ilmu, pencerahan untuk hati kita. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, tidurnya orang alim lebih baik ketimbang ibadahnya 1000 orang bodoh. Orang bodoh gak kenal hukum, dia sedang ibadah. Sama orang alim, dia sedang tidur. Itu lebih afdal orang yang lagi tidur, tapi dia punya ilmu. Kalau ibadah gak didasari dengan ilmu, mardudatun, latuk balu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus belajar ilmu. Bagaimana syaratnya wudu, apa rukunnya wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Ini kita dapetin nggak di toko material, Bu. Kita nggak dapetin di warung Padang, tapi kita dapat di majelis taklim. Kadang-kadang orang Islam, tapi belum tentu tentang ibadah dia tahu. Contohnya rukun wudu. Rukun wudu ada berapa, Bu? Ya, bingung. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Tuh. Ibadah harus ada ilmunya. Sebelum kita sholat kan wudu dulu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Niatnya di dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Nah, ketika kita membasuh muka, di situ kita niat. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mencuci tangan sampai sikut nih. Kalau kita punya kemeja atau lengan panjang, dililit sampai atas siku. Kalau melilitnya di bawah siku, dipastikan wudunya nggak sah, karena sikunya masih kering sampai siku. Yang ketiga, menyapu kepala. Yang keempat, mencuci. Yang kelima, mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam, atau berurutan. Jadi anggota wudhu yang kita basuhin itu cuma 4. Muka,
tangan, kepala, kaki. Bagaimana hukumnya telinga? Bagaimana menghirup air ke hidung? Bagaimana hukumnya kumur-kumur? Itu semua sunnah. Jadi harus tahu. Sholat tiap hari, rukun wudhu nggak tahu, nggak sah. Tuh, harus ada ilmunya, rukun. Terus kalau wudhu bisa batal nggak? Ada berapa yang batalin wudhu? Ada berapa? Ya bingung. Ada Yang pertama nih, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Apa saja? Kecuali air mani. Mau buang air kecil, besar, buang angin, itu batal. Kecuali air sperma. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kecuali ada hijab, ada penghalang. Ketiga, hilang akal. Hilang akal itu sebabnya banyak. Bisa pingsan, bisa ayan, tidur, kecuali tidurnya orang bersila. Nih, di dalam kitab Safinatun Najah seperti ini. Bersila. Dari mulai tidur sampai bangun, posisinya nggak berubah. Begini. Tapi kalau sudah doyong, nah itu batal. Apalagi begini. Udah pulas, itu batal. Makanya harus tahu rukunnya, harus tahu yang membatalkannya. Kemudian yang terakhir apa? Memegang kemaluan dengan telapak tangan kecuali punggung tangan. Gatel-gatel kemaluan kita dipegang sama tangan kita digaruk, batal wudunya. Kecuali dengan ini. Jadi harus tahu. Bagaimana kalau habis wudu makan? Batal apa enggak? Kagak. Enggak batal. Ini seringnya terjadi begitu tuh. Kamu habis wudu kok makan enggak sah, udah batal kan? Karena enggak tahu ilmunya. Makan walaupun habis 3 piring enggak bakalan batal. Ya Bu, ingat-ingat nih. Yang batal itu cuma 4 tadi. Keluar sesuatu dari kemaluan, kemudian bersentuhan kulit laki-laki yang bukan muhrim, yang ketiga hilang akal, yang keempat memegang kemaluan dengan telapak tangan. Selain itu tidak membatalkan wudu. Makanya harus tahu ilmu. Jadi kalau nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu. Kita kembali ke pokok pembicaraan. Jadi tujuan kita, Allah ciptakan manusia itu untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Adapun harta, jabatan, popularitas itu adalah alat, jangan kita jadikan tujuan. Kalau kita jadikan tujuan, maka terdapat 5 perkara yang tercela tadi. Yang pertama, dan